Kita mulai dari soal nomor satu, sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 8 meter di atas tanah. Kecepatan benda pada saat ketinggiannya 3 meter dari tanah adalah titik-titik. Jadi soal ini adalah soal yang berkaitan dengan kasus GLBB vertikal. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi mula-mula bendanya ada di ketinggian 8 meter dari atas tanah. Kemudian kita diminta untuk mencari kecepatan benda pada saat ketinggiannya 3 meter di atas tanah seperti ini. Kemudian benda ini mula-mula dijatuhkan tanpa kecepatan awal, berarti di sini V0-nya sama dengan 0. Nah, kita diminta mencari nilai V yang ada di 3 meter di sini, atau kita sebut sebagai VT. Nah, kita bisa gunakan persamaan untuk GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, kemudian plus 2 dikalikan G dikalikan H. Nah, perhatikan di sini kita memiliki persamaan yang mengandung H di sini. Lalu mana H-nya? H itu adalah ketinggian atau jarak yang ditempuh oleh benda tersebut ya. Jadi hanya itu bukan 8 meter, bukan 3 meter, tapi hanya adalah jarak yang ditempuh oleh benda ini, yaitu sepanjang 5 meter kan pasti kan. Karena awalnya 8 meter, kemudian sekarang 3 meter, berarti sisa tingginya di sini pasti 5 meter. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan ya. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, V0-nya 0 ya, 0 dikuadratkan tetap 0, ditambah dengan 2 dikalikan gravitasinya, kita gunakan 10, dikalikan hanya itu sama dengan 5. Sehingga kita memiliki bentuk VT kuadrat itu sama dengan 2 dikali 10 itu 20, dikali 5 sama dengan 100. Maka nilai dari VT-nya itu pasti sama dengan akar 100. Akar 100 berapa? Ya, betul, jawabannya 10 meter per second ya. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan soal yang nomor 2. Seorang bermasa 50 kg memanjat sebuah pohon durian sehingga ketinggiannya sekarang 4 meter. Untuk mencapai ketinggian itu orang memerlukan waktu 8 sekon. Maka daya yang dibutuhkan orang tersebut agar dapat memanjat pohon itu adalah titik-titik. Soal nomor 2 ini soal yang berkaitan dengan energi sekaligus tentang daya ya. Jadi kita harus tahu dulu apa itu definisi daya. Daya itu biasanya simbolnya dengan huruf P ya, singkatan dari power. Nah, P itu sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Ini persamaan utama untuk daya itu adalah W per T. W-nya tadi adalah usaha, T-nya di sini adalah waktu. Kemudian untuk kasus ini usahanya bisa kita gunakan persamaan atau kita tulis aja di bawahnya di sini. Usaha itu juga bisa kita gunakan persamaannya menjadi delta energi potensial. Kenapa menggunakan delta energi potensial? Ya karena orang itu memanjat pohon pasti ketinggiannya berubah ya. Jadi kita bisa pakai persamaan ini. W sama dengan delta EP. Kita hitung dulu untuk delta EP-nya berapa. Kita lihat orang itu mula-mula misalkan dia di tanah ya. Kita gambar orangnya dalam bentuk lingkaran saja. Kemudian dia memanjat hingga ketinggiannya 4 meter. Nah, ketinggiannya di atas itu 4 meter di sini. Hanya sama dengan 4. Nah, kemudian kita lihat pada saat di bawah energi potensialnya itu pasti sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena energi potensial itu persamaannya sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan ketinggian. Nah, karena di bawah itu dia masih di tanah, belum punya ketinggian, maka EP-nya 0. Kemudian di atas dia punya tuh EP, yaitu nilainya sama dengan M dikali G dikali dengan H. Di mana nilai massanya adalah 50, kemudian gravitasinya kita gunakan 10, kemudian ketinggiannya adalah 4. Berarti di atas dia memiliki energi potensial yang nilainya adalah 50 kali 10, 500 dikali 4, sama dengan 2000 Joule. Nah, berarti dari sini kita sudah bisa menghitung nilai dayanya. Daya itu sama dengan W per T. Padahal W-nya bisa diganti menjadi delta EP. Delta itu artinya selisih ya. Jadi P itu sama dengan selisihnya berapa tuh? Yang di atas 2000, kemudian dikurangi yang bawah adalah 0, dibagi dengan T. T itu waktu. Waktunya di situ disebutkan 8 sekon atau 8 detik. Jadi nilai P-nya sama dengan 2000 dikurang 0 itu 2000, 2000 dibagi 8. Berarti nilainya sama dengan 250 watt ya. Satuan daya adalah watt. Nah, nama lain dari watt jika tidak ada pilihan watt itu sama dengan joule per second. Itu sama dengan watt. Maka jawabannya yang D. Kita lanjutkan soal nomor 3. Pada permukaan suatu danau terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dari lainnya sejauh 80 cm. Keduanya naik turun bersama permukaan air danau ya. Keduanya naik turun bersama permukaan air danau dengan frekuensi setengah getaran per detik. Kemudian bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang dan lainnya di lembah gelombang, sedangkan di antara dua gabus itu terdapat dua bukit gelombang,
maka cepat rambat pada permukaan danau tersebut adalah titik-titik centimeter per second. Jadi kita akan gambarkan dulu gelombangnya seperti ini, kemudian salah satu gabus disebutkan bahwa gabus itu berada di puncak dan yang lainnya berada di lembah ya. Jadi disebutkan di sini bahwa yang satu ada di puncak dan yang lainnya itu ada di lembah. Tetapi antara kedua gabus itu terdapat dua bukit gelombang. Jadi kita akan gambarkan gabus yang di puncak misalkan ada di sini, ini adalah gabus yang ada di puncak. Kemudian di antara dua gabus tersebut ada dua bukit gelombang, maka kita hitung ini baru satu bukit. Kemudian ini bukit kedua, berarti yang satunya ada di lembah, maka posisinya harus ada di sini. Karena mereka berdua dipisahkan oleh dua bukit gelombang. Kemudian diketahui bahwa frekuensi dari gabus ini, atau frekuensi dari getaran gabus ini sama dengan 0,5 getaran per detik ya, atau kita tulis 0,5 Hz. Artinya Hz itu getaran tiap second. Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan rambat gelombang dari gelombang air tersebut atau V-nya berapa. Nah, pada persamaan gelombang ini kita memiliki persamaan V atau kecepatan rambat gelombang itu nilainya lambda dikalikan frekuensi. Lambda di sini adalah panjang gelombang yang berarti panjang satu gelombang. Nah, kita lihat dulu kalau kita memiliki dua buah gabus ini itu terpisah sejauh berapa lambda. Kita lihat. Jadi kan dua gabus ini dipisahkan oleh jarak sejauh 80 cm ya. 80 cm itu ada berapa lambda? Kita lihat satu lambda itu isinya harus satu bukit dan satu lembah. Jadi kita buat lanjutannya seperti ini. Jadi kita hitung dulu. Jadi dari sini kita punya satu lembah dulu ya di sini, kemudian satu bukit. Ini definisi satu lambda ya. Kemudian di sini ada lagi satu bukit lagi atau satu lembah dulu di sini, kemudian satu bukit lagi. Maka ini sudah dua lambda. Kemudian sisanya di sini kita punya 1/4. Di sini juga punya 1/4. Maka kalau di total, dijumlahkan total, ini kan 1/4 ditambah 1/4 jadinya setengah. Ditambah dengan satu lambda, ini satu lambda itu mana? Dari sini sampai sini, itu satu lambda ini. Kemudian dari sini sampai ke lembah di sini itu satu lambda. Jadi ada dua lambda ditambah setengah lambda. Artinya 80 meter itu nilainya sama dengan 2,5 lambda. Oh maaf, itu bukan 80 meter tapi 80 cm ya. 80 cm nilainya 2,5 lambda. Berarti berapa nilai lambdanya? Lambdanya itu berarti 80 dibagi dengan 2,5. Maka nilai lambdanya sama dengan 32 ya. Berarti 32 satuannya adalah cm. Nah, sudah tahu lambdanya maka kita tinggal masukkan ke persamaan ini. V sama dengan lambda itu 32 cm. Frekuensinya adalah 0,5. 32 dikalikan 0,5 maka sama dengan 16. Satuannya adalah cm per second. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjutkan soal nomor 4. Jika bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan 20 cm itu nyata dan diperbesar 2 kali, maka benda terletak di muka cermin sejauh titik-titik ya. Jadi di sini soalnya berkaitan dengan materi optika, khususnya optika geometri yang berkaitan dengan cermin cekung. Yang perlu kita tahu dulu adalah bahwa cermin cekung itu cermin yang memiliki fokus positif. Jadi fokus cermin cekungnya positif. Kemudian di sini diketahui bahwa cermin cekung ini memiliki jari-jari kelengkungan 20 cm. Jadi R-nya itu sama dengan 20 cm. Nah, R ini memiliki hubungan tuh dengan fokus. Apa hubungannya? R itu nilainya sama dengan 2 kali fokus. Berarti kalau L-nya sama dengan 20 cm, itu sama dengan 2 kali fokus, yang berarti nilai fokusnya sama dengan 10 cm. Oke, ini data kita yang pertama. Kita memiliki nilai fokusnya 10 cm. Kemudian di soal juga diketahui bahwa bayangannya itu diperbesar 2 kali dan bersifat nyata. Nah, kita memiliki persamaan perbesaran, nilainya itu M. M itu sama dengan S aksen dibagi dengan S. S aksen itu jarak bayangan, S itu jarak benda ya. Jadi M-nya itu sama dengan 2 kali, itu sama dengan S aksen dibagi S. Berarti S aksennya, atau kita tulis seperti ini, kita kali silang, S kali 2 itu berarti 2S sama dengan S aksen. Nah, ini data kita yang kedua. Jadi kita tahu bahwa nilai bayangannya itu 2 kali nilai jarak bendanya ya. Jarak bayangannya 2 kali nilai jarak bendanya. Kemudian diketahui bayangannya nyata. Jika bayangan nyata berarti nilai S aksennya itu juga positif. Maka kita memiliki data fokus dan hubungan ini. Nah, untuk mencari nilai S-nya kita gunakan persamaan pada cermin cekung ya. Persamaannya adalah 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Berarti kita bisa masukkan 1 per fokusnya adalah 10 sama dengan
1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. S aksennya adalah 2 kali S. Kita gantikan nih, nilai S aksen yang ada di sini kita ganti di sini. Kemudian kita perhatikan yang ruas kanan saja, kita samakan penyebutnya tuh. S ditambah 1 per S ditambah 1 per 2S kan nggak bisa langsung dijumlah ya. Kita jumlahkan dulu dengan menyamakan penyebutnya. 2S dibagi dengan S hasilnya adalah 2, ditambah dengan 2S dibagi 2S, 1. 1 kali 1 juga hasilnya 1. Maka kita memiliki bentuk 1 per 10 sama dengan 2 ditambah 1 itu 3 per 2S. Kita akan tulis di sini ya. Jadi 1 per 10 sama dengan 3 dibagi dengan 2S. Kita kalikan silang tuh. 2S dikali 1 itu hasilnya 2S. Kemudian 10 dikali 3 hasilnya 30. Berarti berapa S-nya? S-nya tinggal 30 dibagi 2 sama dengan 15 satuannya cm ya. Maka jawabannya yang E. Kita lanjutkan soal nomor 5 ya. Ini soal kaitannya dengan materi gaya ya. Sebuah benda bermassa 5 kg diikat dengan tali berputar dalam suatu bidang vertikal. Jari-jari lintasannya 1,5 meter. Jika kecepatan sudut 6 radian per second, maka besarnya tegangan tali pada saat benda itu ada di titik tertinggi. Kita gambarkan dulu ya untuk kasusnya atau gambar dari benda yang berputar dengan lintasan vertikal itu seperti apa. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi kita punya bentuk lintasan seperti ini. Nanti bendanya akan berputar, kemudian ini talinya ya. Dan tali ini akan berperan sebagai jari-jari lingkarannya tentu saja, yaitu R. Kemudian yang diminta adalah tegangan tali pada saat dia di atas. Maka konsep yang harus dimiliki untuk bisa menjawab ini adalah konsep tentang gaya sentripetal atau Fs ya. Nah, nanti kita akan bahas di soal ini apa itu gaya sentripetal. Sekarang kita gambarkan dulu tuh diagram gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut saat dia di atas. Nah, saat dia di atas, maka dia punya gaya berat. Pasti memiliki W kan. Benda itu jika punya massa pasti punya W. Yang nilainya sama dengan massanya dikalikan gravitasinya. Kemudian di sini karena talinya tegang, maka benda ini juga memiliki tegangan tali yang arahnya keluar dari bendanya. Maka tegangan talinya juga mengarah dari benda tersebut keluar di sepanjang tali ini. Nah, ini adalah nilai T-nya tegangan tali dari tali ini. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan gaya sentripetal atau disingkat Fs ya. Gaya sentripetal itu cara mencarinya adalah gaya yang arahnya ke pusat, jadi arahnya menuju ke pusat lingkaran, pusatnya ada di sini, kemudian dikurangi gaya yang arahnya menuju ke luar pusat. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari gaya sentripetal pada benda yang diputar seperti ini, ataupun pada benda-benda yang lain ya. Jadi gaya sentripetal itu selalu gaya ke pusat dikurangi gaya keluar pusat. Nah, pada soal ini kita memiliki F sentripetal itu sama dengan gaya yang arahnya ke pusat. Itu ada dua. Yang pertama adalah gaya beratnya, M kali G. Yang kedua adalah tegangan talinya. Jadi F yang ke pusat itu berarti W atau M kali G ditambah dengan T. Kemudian dikurangi gaya yang arahnya keluar. Keluar itu berarti ke atas sana. Padahal kita nggak tahu, nggak ada gaya yang arahnya ke atas. Berarti dikurangi dengan 0. Nah, berarti kita dapatkan nilainya dari F sentripetal itu sama dengan M kalikan gravitasi, W-nya ditambah dengan nilai tegangan talinya, T. Nah, sudah dapat, berikutnya tinggal memasukkan persamaan untuk gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal itu nilainya adalah bisa pakai mv kuadrat per R ya, di mana V itu kecepatan linearnya. Jadi misalkan benda itu bergerak, dia punya tuh kecepatan V. Misalkan geraknya ke arah kiri kayak gini, maka V-nya tegak lurus dengan jari-jarinya. Atau gaya sentripetal itu juga bisa kita gunakan persamaan M dikalikan omega kuadrat dikalikan dengan R. Nah, omega di sini apa? Omega itu adalah kecepatan sudutnya. Di sini diketahui nih, 6 radian per second ya. Maka untuk soal ini lebih mudah kita menggunakan persamaan yang ini, M omega kuadrat kali R. Masukkan ke persamaan yang Fs sama dengan Mg plus T ya. Kita masukkan di sini. Fs-nya kita ganti menjadi M omega kuadrat dikali dengan R sama dengan Mg ditambah dengan T. Nah, kita masukkan angkanya. Masanya itu 5, omeganya itu 6. Jadi ini 6 kuadrat dikalikan dengan R-nya di sini adalah lintasan jari-jarinya berarti 1,5. Nah, kita untuk lebih memudahkan 1,5 itu kan 1,5 ya. Kita tulis 3 per 2 ya, supaya nanti bisa dicoret. Sama dengan masanya 5, gravitasinya kita gunakan 10 ditambah dengan T. Nah, sekarang kita punya bentuk nih, 5 dikalikan 36, atau ini 5 kali 5, 5 kali 3 dulu, itu kan 15. Kemudian dikalikan 36. Kemudian dikalikan masih ada 1 per 2 ya, karena 3-nya sudah dikali 5. Sama dengan 50 ditambah dengan T. Maka ini 2-nya dengan 36 dicoret, kita dapatkan 18.
Lalu kita kalikan saja 18 dikali 15 itu sama dengan 270 kan. Jadi ini 270 sama dengan 50 dikalikan ditambah ya, ditambah dengan T. 50-nya pindah ke kiri jadi 270 dikurang 50. Jawabannya adalah 220 sama dengan T. Nah, kita dapat tuh nilai tegangan talinya adalah 220 Newton dan jawabannya yang A. Oke, sekarang kita akan kembangkan coba soal ini bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan bukan di titik tertinggi tetapi di titik terendah. Misalkan di titik terendah kita gambar kayak gini ya. Maka bagaimana cara mencari tegangan tali di sini? Nah, caranya sama. Untuk gaya sentripetalnya kita pakai F yang ke pusat dikurangi F yang keluar ya. Tapi kita gambarkan dulu nih. Pada benda ini di posisi bawah dia punya gaya berat. Arah gaya beratnya selalu ke bawah. Ini W ya. Nilainya sama dengan M dikalikan gravitasi. Udah dapet tadi tuh. M kalikan gravitasi itu nilainya adalah 50 ya. Langsung kita masukkan di situ. 50 Newton. Kemudian yang membedakan dari kasus yang pertama tadi adalah tegangan talinya dia ke atas ke sana ya. Jadi nilai T-nya atau arah T-nya ke atas. Berarti gaya sentripetalnya di sini F sentripetal itu sama dengan gaya yang arahnya ke pusat. Nah, yang ke pusat siapa tuh? Yang ke pusat adalah gaya yang menuju ke atas sana yaitu T. Kemudian dikurangi gaya yang arahnya keluar. Yang keluar sekarang ada tuh, yang keluar pusat jadi W. Dikurangi dengan W. Nah, maka kita dapat tuh nilai T-nya ya. Untuk F sentripetalnya itu cara mencarinya sama persis dengan yang kasus sebelumnya yaitu M omega kuadrat R dan kita sudah dapatkan jawabannya ya 270 di sini. Jadi ini sama dengan 270 kemudian sama dengan T dikurangi dengan W-nya 50. W 50-nya pindah ke kiri jadi 270 ditambah 50 jadinya 320 sama dengan nilai tegangan talinya. Dan nilai tegangan tali ini adalah nilai tegangan tali untuk di posisi yang paling rendah atau di posisi terbawahnya. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal yang nomor 5 ini. Oke, pada video ini kita selesai sampai soal nomor 5. Nanti kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.